transfer knowledge, pengetahuan-pengetahuan yang baik tentang pelumas dan pelumasan, yang mudah-mudahan dunia pelumas dan pelumasan di Indonesia semakin hari menjadi senantiasa semakin baik. Sebelum kita masuk kepada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Gilar Herliana Putra, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa informasi penting terkait diskusi kita pada siang hari ini. Saya harap ini sudah muncul di layar Bapak Ibu semuanya sekalian bahwa ini adalah webinar kita MASPI yang ke-11. Sedikit saya perkenalkan tentang presenter. Oh, ini sepertinya feedback ini. Andri, tolong dimatikan. Ada feedback ini. Nah, teknik sampling lubrikan yang dibawakan oleh Bapak Gilar Herliana Putra. Beliau adalah technical support dari Laboratorium Petrolab Services, yang mana Bapak Gilar Herliana Putra ini sudah mendapatkan sertifikasi internasional dari International Council for Masonry Lubrication dengan sertifikat MLA2 ya, MLA 2. Profil beliau adalah lulusan Mechanical Engineering dari Institut Teknologi Bandung angkatan tahun 2004 ya, mengenyam pendidikan di teknik mesin. 2008 Mas, maaf. Oh, 2008 ya. Dari 2008 dan kemudian berkarir ya. Dan yang terlama ini di Laboratorium Petrolab sebagai technical support. Dan perlu diketahui bahwa beliau menangani sampel-sampel ini sudah bertahun-tahun dari berbagai macam jenis industri, mulai dari engine oil, kompresor oil, turbine oil, gas engine, dan lain sebagainya, yang berkutat dengan berbagai macam analisa pelumas, bahan bakar, ya, trafo dan lain-lain, yang mana sebelum dimulainya analisa, tentu analisa itu akan menjadi tepat guna jika disampling dengan cara yang benar. Karena seringkali biasnya suatu analisa, biasnya suatu kesimpulan atau tidak tepatnya suatu root cause analysis adalah karena pengambilan sampel yang tidak tepat. Nah, di sini kita akan nanti akan dijabarkan lebih detail ya oleh Mas Gilar Herliana Putra. Selamat datang di Masyarakat Pelumas Indonesia. Kita masuk ke slide berikutnya tentang HSSE check ya. Jadi kita biasakan sebelum meeting itu kita untuk selalu safety talk sebentar ya. Safety talk sebentar. Ini saya geser-geser zoom-nya ini menutupi slide saya ini. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu semuanya yang dalam keadaan work from home ya, ataupun yang juga work from office ya, pastikan semua peralatan dapur yang berapi ya itu untuk dimatikan, termasuk keran air, heater, setrika dan lain-lain, karena mungkin sebagian dari kita itu pakai headset seperti ini, jadi udah nggak kedengeran lagi ini apa namanya yang di luar apa. Jadi pastikan semua peralatan dapur itu untuk dimatikan, keran air, heater, setrika dan lain-lain. Ya. Kemudian ambil posisi ergonomik ya, karena kan WFH ini kita duduk agak lama ya. Ambil posisi ergonomik, jangan sampai sakit pinggang ya. Minum yang cukup, sediakan air putih, minum yang cukup ya. Kemudian karena kita berada di depan monitor ya, setting brightness dengan benar ya. Kalau memang terlalu tinggi brightness-nya dikurangi, atau kalau kurang terang juga ditambahkan. Jadi paparan monitor selama WFH ini mungkin lebih
banyak daripada saat WFO, yang mungkin kita lebih banyak berinteraksi jalan-jalan yang tidak di depan monitor ya. Sehingga di sini pengaruh setting brightness ini penting untuk kesehatan mata kita. Kemudian kunci pintu-pintu yang dianggap perlu, ya. Jika memang Bapak dan Ibu berada di dalam rumah, ya, maka kunci pintu-pintu yang dianggap perlu ya, untuk keamanan rumah dan Bapak Ibu semuanya. Sebaiknya Anda tidak berada pada posisi nyetir, ya. Jadi bagi rekan-rekan nih yang sambil online sambil nyetir ya, silakan minggir sejenak. Silakan minggir sejenak, cari kafe atau apa tempat yang nyaman untuk duduk ya. Dan sebaiknya tidak berkendara sambil beronline. Dan kemudian sekitar 30 menit sekali ya, moderator mungkin akan mengajak audiens untuk peregangan otot ya. Nah, jadi yang monitornya dinyalakan ya. Ini sebagai awalnya nih, ini apa namanya ke atas kan? Ayo Pak Adi dia ke ataskan tangannya, Mas Gilar. Ya, semuanya yang monitornya nyala itu di ke ataskan ini. Iya. Ke kanan. Iya, ke kanan. Oh, kita tarik. Relax. Kemudian ke kiri. Iya, oke, alhamdulillah. Ya. Kita jangan terlalu serius-serius ya. Pekerjaan ini nggak berhenti-berhenti, datang-datang terus ya. Ada waktunya kita untuk relax. Dan kemudian perlu kita sampaikan aturan di Zoom meeting pada siang hari ini. Presentasi ini insya Allah akan disampaikan oleh Mas Gilar dalam waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Ya, batas waktu kita sampai jam 5. Jadi kalau udah jam 5 selesai nggak selesai ya harus selesai ya, harus closing. Nah, kemudian selebihnya waktu sisanya itu digunakan untuk tanya jawab. Jadi kita akan memiliki waktu yang luang ya untuk bertanya jawab. Mudah-mudahan ini kita bisa eksplorasi lebih banyak. Kemudian mute your microphone and turn off your video. Agar tidak mengganggu ya jalannya presentasi rekan-rekan semuanya, komunitas MASPI, untuk memute mikrofonnya dan di turn off. Pada saat nanti diberikan kesempatan untuk online, nah silahkan di-on-kan, kameranya juga bisa di-on-kan. Jadi pertanyaan harap diketik di meeting chat. Jadi ada dua model ya, pertanyaan ini disampaikan. Yang pertama diketik dan yang kedua raise hand ya. Hanya saja kalau raise hand itu nanti dapat kesempatannya yang kedua. Jadi yang pertama kali dipanggil oleh moderator untuk bertanya itu adalah yang mengetik di chat. Dan kemudian setelah itu semua selesai baru kemudian yang raise hand dipersilakan untuk online. Kemudian dan yang terakhir adalah sopan dan rapi. Ya, silahkan menyampaikan pertanyaannya ya ketika online verbal nanti ya disampaikan dengan sopan, begitu juga chatting juga dengan sopan dengan kalimat yang rapi, dan juga ketika nanti pada saat dipersilahkan videonya untuk di on kan maka juga dalam penampilan yang rapi. Oke. Dan sedikit safety talk untuk siang hari ini, update mengenai COVID-19 di Indonesia. Ya, kita masih berada dalam pandemi ya, yang memaksa kita untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan 3M. Ya. Saat ini saya dapatkan dari Google ya. Untuk ringkasan, total kasus saat ini adalah 1,43 juta. Dan kemudian sembuh 1,26 juta dan meninggal dunia 38.753. Dan di mana kasus dunia adalah 121 juta. Dan ini juga tetap kita masih harus tetap waspada ya. Lingkaran COVID ini mungkin sekarang ini Bapak-bapak sudah merasa bahwa lingkarannya sudah nggak jauh-jauh dari kita.
apakah itu mungkin saudara kita, apakah itu mungkin tetangga kita, apakah itu mungkin rekan sekerja kita. Lingkarannya itu udah nggak jauh, lingkarannya itu udah mendekat. Ya, jadi tetap laksanakan protokol kesehatan. Pun demikian di dalam masa pandemik ini bukan berarti kita juga harus diam ya. Kita tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di dalam kehidupan kita, yang salah satunya adalah berdiskusi ilmiah yang seperti yang kita selenggarakan pada siang hari ini. Yang mudah-mudahan diskusi ilmiah ini menjadi diskusi yang berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita masuk update vaksin ya. Saat ini mungkin sudah masuk ke golongan usia 60 ke atas ya, setelah bulan sebelumnya kita memvaksinasi tenaga kesehatan. Kita sudah dosis yang diberikan ini adalah 5,74 ya, yang telah divaksinasi lengkap adalah 1,57 juta, atau kalau kita presentasikan dari persen populasi di Indonesia yang sudah dipopulasi vaksinasi lengkap sudah sekitar 0,58%. Dan ini akan maju terus. Kita dukung program pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi ini untuk kebaikan kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya dan segera mengangkat wabah COVID-19 ini. Oke, stay safe. Kita masuk ke berikutnya. Kita sambut Bapak Gilang Herliana Putra dan saya sendiri Nuruddin, yang saat ini adalah sebagai moderator di diskusi MASPI ke-11 ini. Kami persilahkan Bapak Gilang Herliana Putra untuk mengambil alih screen-nya dan memulai presentasinya. Silahkan Mas Gilang. Oke, terima kasih Mas Nuruddin atas kesempatannya. Sudah terlihat ya screen dari saya? Sudah terlihat Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya setelah mengikuti webinar dari MASPI untuk kali ini. Pertama-tama mungkin saya akan mengucapkan terima kasih juga untuk MASPI yang sudah memberikan kesempatan untuk saya mencapaikan sharing tentang metode sampling kali ini. Mungkin pertama tadi perkenalan sudah disebutkan ya oleh Mas Nuruddin, oleh Pak Nuruddin. Saya Gilang Herliana Putra, salah satu technical support dari divisi lubrikan dan fuel dari Petrol Service. Pada kesempatan kali ini tentang sampling itu kan merupakan salah satu langkah awal ya, atau proses awal dari kegiatan oil analysis atau oil monitoring. Di sini ketika kita ingin melakukan oil analysis, pasti memiliki tujuan kita ingin mengetahui kondisi dari oli itu sendiri dan juga kondisi dari si mesin yang kita monitor. Nah, bagaimana untuk mendapatkan tujuan itu dengan benar atau mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka proses awal tadi itu oil sampling juga harus dilakukan dengan baik dan benar. Mungkin langsung saja ya Pak, Bapak Ibu, ini beberapa poin yang akan kita diskusikan atau bahas. Pertama ada objektif dari oil sampling itu sendiri, kemudian penentuan untuk sampling port location, lalu ada alat-alat yang digunakan untuk oil sampling, kemudian teknik pengambilan sampel itu seperti apa. Untuk kali ini yang paling umum kan memang menggunakan vacuum pump dan juga menggunakan sampling probe ya. Yang berikutnya ada tentang sampling frekuensi, seberapa sering sih harusnya dilakukan sampling itu. Kemudian yang terakhir tentang label pada botol sampel. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya tadi, bahwa si oil sampling ini
merupakan salah satu aspek yang kritis atau yang penting ketika kita melakukan analisis. Karena ketika kita melakukan oil samplingnya tidak benar atau tidak sesuai dengan sampel yang diambil itu tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka bisa jadi semua effort yang kita gunakan atau yang kita lakukan pada proses oil analysis atau oil monitoring bisa sia-sia. Ada 2 goals yang diharapkan dari oil sampling ini untuk mendapatkan sampel yang representatif. Sampel yang representatif itu adalah sampel yang mewakili tadi kondisi dari si oli dan kondisi dari si mesin yang sebenarnya. Goals yang pertama yaitu adalah memaksimalkan data density. Maksudnya di sini adalah sampel harus diambil sedemikian rupa sehingga informasi yang diambil itu sebanyak-banyaknya informasi yang didapatkan dari tiap mililiter sampel yang kita ambil. Maksudnya informasi di sini seperti misalnya kandungan air atau wear metal atau juga cleanliness atau jumlah partikel. Jadi sebagai contoh ketika kita misalnya sampling setelah filter, maka informasi-informasi tadi yang kita harapkan untuk terambil bersama dengan oil sample ke dalam botol itu terperangkap dahulu oleh si filter. Jadinya goals memaksimalkan data density ini tidak tercapai atau keterbalikannya seperti itu. Kemudian goals yang kedua adalah meminimalisir atau meminimalisasi data pengganggu atau data disturbance. Pada goals ini maksudnya jangan sampai si proses sampling ini malah memberikan kontaminasi terhadap sampel yang kita ambil. Jadi harus dipastikan bahwa proses sampel itu tidak mengganggu atau tidak merusak kualitas dari si oli yang kita ambil, seperti itu. Contohnya ketika kita melakukan sampling dan botol yang digunakan botol bekas atau botol kotor atau peralatannya juga bekas dari sampel sebelumnya dan tidak dibersihkan dengan baik, maka bisa jadi nanti hasilnya adalah false positif atau yang seharusnya misalnya hasilnya normal tidak apa-apa tapi terdeteksi adanya kontaminan dan sebagainya. Nah, untuk mencapai 2 goals tadi ada beberapa kriteria yang bisa kita kita bisa lakukan untuk kita usahakan. Yang pertama, penentuan sampling location-nya harus merupakan lokasi yang representatif atau mewakili dari kondisi si oli dan si mesin. Tidak semua dari lokasi sampling itu akan menghasilkan data yang sama. Jadi misalnya sampling pertama diambil dari drain, kedua dari dipstick, yang ketiga mungkin dari filter. Nah itu pasti tidak akan menghasilkan data yang sama. Makanya harus dicari titik-titik sampling point yang representatif. Kemudian yang kedua adalah sampling prosedur. Jadi si prosedur sampling ini harus dibuat dengan baik dan juga didokumentasikan dengan baik. Sehingga semua personil, kalau misalnya kita memiliki beberapa orang personil, dapat melakukannya dengan seragam. Atau misalnya ketika ada personil yang berhalangan digantikan dengan personil baru, dia dapat dengan mudah mengikuti prosedur yang sudah ada. Lalu dari sampling hardware, yang pertama pasti harus mudah digunakan, kemudian bersih tadi, lalu kuat dalam artian tidak mudah rusak lah, kemudian dan juga harus cost efektif. Cost efektif di sini ya mungkin tepat guna sesuai dengan aplikasinya. Lalu yang keempat adalah botol sampel. Nah, botol sampel itu sendiri bermacam-macam dari mulai jenis, juga ukuran dan juga kebersihan. Mungkin untuk kriterianya sendiri nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk tadi
faktor yang pertama untuk mendapatkan representatif sampel yaitu menentukan lokasi sampling point. Nah, untuk sampling point yang pertama ini untuk di sistem lubrikasi yang circulating atau bersirkulasi ada 4 rules. Rules yang pertama untuk penentuan sampling point ini adalah turbulence. Jadi tempat sampling paling baik di circulating system adalah di lokasi yang memiliki aliran turbulen. Kenapa? Karena ketika aliran si oli tersebut turbulen, si wear metal atau kontaminan di dalamnya bisa tersuspensi dalam dapat terjaga tersuspensi dalam seragam. Jadi suspensinya seragam di dalam si oli tersebut. Kemudian bisa juga diambil sampel di pipa atau di bagian elbow-nya karena di situ aliran turbulen dapat terbentuk. Lalu rules yang kedua adalah ingression points, maksudnya jadi si sampling point itu harus diletakkan setelah si oli tersebut melakukan fungsinya melumasi komponen utama. Jadi ketika si komponen utama tersebut menghasilkan atau mengenerate wear debris, maka ketika kita ambil sampel, si wear-nya itu dapat tertangkap pada sampel. Atau juga setelah potensi-potensi ingression point dari si kontaminan. Nah, biasanya lokasi tersebut terdapat pada return lines atau drain lines dari si oli tersebut sebelum mencapai atau balik lagi ke oli tangki. Nah, kenapa? Karena ketika si oli tersebut bersirkulasi dan sudah mencapai oil tank, maka si kontaminan atau wear debris tadi kemungkinan akan sudah diludit karena biasanya kan tangki oli juga volumenya cukup besar jadi si wear debris yang tergenerate pada saat itu akan konsentrasinya menurun. Jadi akan lebih sulit atau si sampelnya ketika sudah masuk ke tangki itu akan kurang representatif. Kemudian rules yang ketiga adalah filtration. Jadi harus dipastikan sampling point itu tidak boleh setelah filter. Boleh dilakukan untuk secondary point dengan alasan kita ingin mengevaluasi performa dari si filter itu sendiri. Tetapi itu juga biasanya diperlukan sampling before dan after, tidak hanya after filter saja. Kemudian rules yang keempat adalah drain lines. Yang perlu diperhatikan di beberapa sistem itu aliran olinya ada yang unfluided, jadi tidak terisi penuh si pipanya, sehingga kita harus pastikan titik pengambilan sampelnya itu atau nanti kita sampling valve yang kita install itu terdapat pada bagian oli yang mengalir, bukan bagian yang kosong diisi oleh udara. Nah, tadi dengan kata lain dari aliran yang turbulennya tinggi itu bisa dikatakan dengan life zone sampling. Nah, untuk mendapatkan kriteria life zone ini ada beberapa hal untuk do dan don't-nya yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama tadi harus sampling pada kondisi paling turbulen, kemudian juga sampling setelah si oli tersebut menjalankan fungsinya melumasi komponen utama. Kemudian juga sampling diharapkan dilakukan pada kondisi normal. Lalu jika diperlukan untuk melokalisasi permasalahan, kita bisa membuat sampling port, secondary sampling port. Kemudian untuk dot-nya
tidak boleh atau jangan melakukan sampling pada daerah yang dead end atau di daerah tersebut tidak ada sirkulasi. Lalu tidak boleh melakukan sampling setelah filter kecuali memang untuk secondary sampling point tadi. Lalu sampling ketika mesin dingin, maksudnya itu ini adalah ketika si unit shutdown itu di situ kan si oli tidak bersirkulasi, maka tidak dapat tercipta aliran turbulen. Kemudian sampling pada daerah yang laminate tidak boleh juga. Nah, setelah kita dapat menentukan lokasinya, biasanya memang paling ideal itu adalah di return line untuk sistem lubrikasi yang circulating atau bersirkulasi. Di sini ada contoh aplikasi untuk circulating system, ada di steam turbine dan juga di hydraulic system. Di sini seperti kita tahu bahwa untuk sistemnya steam turbine itu return line-nya itu terdapat pada setelah si oli melumasi bearing dari turbin dan generator dan juga gearbox, dia akan berkumpul kembali dan balik lagi ke oil tank. Dari situlah dinamakan return line. Mungkin saya butuh pointer. Nah, ini di sini PS ini adalah primary sampling point. Biasanya kalau kita ingin menentukan sampling point, nah disinilah sampling point yang paling ideal karena tadi sudah memenuhi kriteria representative sample. Yang kedua, untuk hydraulic system di sini karena di return line sama juga lokasi paling ideal adalah di return line, cuma di hydraulic system itu kebanyakan memiliki return filter, jadi sampling portnya disarankan sebelum si filternya. Lalu biasanya juga lokasinya itu kalau misalnya di situ terdapat elbow, diambil di pas elbow-nya untuk penentuan sampling port. Nah, di sini untuk secondary sampling point seperti yang tadi saya sebutkan diperlukan atau dibuat untuk jika kita ingin melokalisasi adanya permasalahan. Contoh di sampling di primary sampling point ini kita dapat hasilnya FL 50 ppm. Nah, kita ingin tahu sebenarnya apakah itu sumbangsi dari keseluruhan atau ada salah satu komponen yang memiliki wear yang dominan. Nah, nanti dengan kita pasang secondary sampling point ini, diharapkan kita bisa melokalisasi sebenarnya permasalahannya itu ada di mana. Contohnya misalnya setelah diambil dari secondary sampling point terdapat ternyata 40 ppm sendiri dari misalnya setelah pompa. Nah, bisa jadi si permasalahannya itu dapat pada pompa, bukan terhadap komponen lainnya, seperti itu. Lalu untuk sistem yang selanjutnya masih circulating system, tapi untuk tipe yang wet sump, di mana di sini return line itu sulit dijangkau atau bisa dikatakan tidak ada. Jadi lokasi sampling paling ideal adalah di setelah pompa dan sebelum filter, after pump dan before filter. Biasanya sistem seperti ini terjadi di diesel engine, terus juga di circulating gearbox dan juga di beberapa kompresor. Nah, untuk di diesel engine ini kalau tidak salah di unit alat berat seperti Caterpillar menerapkan sampling point seperti ini. Jadi di sebelum filternya itu ada sampling port untuk sampling oil engine dan komponen lain. Ada juga sampling port yang diterapkan ketika memang di sistem tersebut ada offline filter. Maka di sebelum filternya bisa dipasang sampling port juga. Jadi rules-nya memang ketika memang tidak ada return lines,
diambil sampel after pump dan before filter. Nah, di beberapa sistem seperti ini juga memang tidak ada sampling port sebelum filter. Nah, itu untuk apa? Cara lainnya adalah menggunakan vacuum pump melalui dipstick atau oil fill port. Cuma kelemahannya ya tidak terdapat sampel dari aliran turbulen di situ karena kita mengambil sampel dari case atau dari reservoirnya. Ya, contoh sistem berikutnya yaitu penentuan sampling point pada non-circulating system. Di sini cara yang paling basic yaitu adalah mengambil sampel melalui drain port. Nah, sebenarnya cara ini tidak disarankan dan lebih baik dihindari karena kita tidak dapat mengontrol lapisan mana dari sampel tersebut yang akan masuk ke dalam botol sampel. Karena seperti kita tahu bahwa di dasar tangki atau di dasar case atau reservoir itu tempat settlenya atau berkumpulnya sedimen, debris atau partikel yang sudah mengendap di situ lama. Jadi bukan sampel wear yang baru di-generate oleh si mesin pada saat dilakukan sampling. Jadi dia kemungkinan besar menghasilkan sampel representatif itu sangat kecil. Nah, bisa dilakukan improve yaitu dengan memodifikasi drain portnya, menambahkan stainless steel tube ke drain port sehingga ketika kita melakukan sampel yang terambil itu bukan bagian dasarnya tetapi bagian midnya atau bagian tengah dari si level oil. Nah, ada juga beberapa usaha yang dilakukan juga ketika kita melakukan sampling dari drain port itu, ketika sampel diambil sekalian dengan oil change atau penggantian pelumas. Biasanya dibuang olinya setengah volume tangki, baru diambil setelah itu sampelnya setelah setengah tangki itu turun. Tetapi itu juga tidak disarankan karena kita tidak bisa mengontrol apakah memang semua partikel atau sludge yang terdapat pada dasar itu sudah keluar semua atau belum, dan apakah betul-betul semua sampel yang terdapat pada setengah level dari tangki itu yang kita ambil. Jadi terlalu banyak variabel yang tidak bisa kita kontrol. Nah, yang terakhir ini yang paling mungkin sering digunakan sekarang ini karena sepengalaman kita di Petrolab belum banyak unit-unit atau mesin yang memiliki sampling port yang sudah memang didesain dari awal ada sampling portnya atau sampling valve-nya, atau dari user sudah memodifikasi sehingga memiliki sampling port yang sesuai. Nah, makanya paling banyak sekarang ini teknik yang digunakan adalah metode menggunakan vacuum pump dan memasukkan flexible hose atau tube ke oil fill port atau dipstick. Nah, ketika kita melakukan sampling dari lokasi ini, perlu diperhatikan adalah level ketinggian dari si tube-nya jangan sampai menyentuh dasar atau terlalu tinggi levelnya sehingga yang didapatkan sampel yang kurang representatif. Nah, untuk aplikasinya kebanyakan untuk sistem lubrikasi tipe splash dan juga bed. Tetapi tadi juga setelah saya sebutkan juga untuk beberapa tipe circulating system di mana tidak ada sampling port pada after pump dan before filter, bisa dilakukan metode sampling seperti ini. Nah, beberapa cara mungkin untuk memastikannya itu
bisa dengan menambahkan rod atau si panjang lah bisa dikatakan untuk memastikan ketinggiannya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, untuk tadi circulating system yang menggunakan teknik sampling ini, lokasi paling ideal adalah lokasi antara return line dan suction. Nah, di sini biasa dinamakan acceptable area, daerah yang paling ideal untuk dilakukan sampel. Nah, selain itu juga yang perlu diperhatikan ketika dilakukan sampling melalui vacuum pump ini, beberapa sistem itu mengharuskan si mesin atau si unit untuk shutdown. Nah, ketika unit shutdown tidak bersirkulasi, maka kondisi partikel di dalamnya bisa jadi sudah tidak seragam, sudah beberapa bagian settle, maka disarankan tidak interval antara shutdown dan juga sampling tidak terlalu lama gitu. Ya mungkin kita bisa tunggu sebentar untuk menurunkan temperaturnya agar aman. Tapi tidak menunggu sampai mungkin berjam-jam atau berhari-hari bahkan. Karena nanti tadi sistem yang tidak bersirkulasi itu sangat rentan si oli akan tidak seragam partikelnya. Lalu perlu dipastikan juga ketika kita melakukan sampling, si host atau si tube-nya dan juga jalur untuk samplingnya dilakukan flushing. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita ada video juga dan juga ada cara untuk pengambilan sampelnya. Nah, setelah kita tadi menentukan lokasi samplingnya, kita memerlukan tools yang sesuai dengan teknik dan juga metode sampling yang kita gunakan. Di sini yang paling umum menggunakan vacuum pump. Diperlukan juga flexible hose untuk mengambil sampelnya. Nah, biasanya si vacuum pump ini bisa digunakan untuk beberapa kali sampel atau dengan berbagai jenis unit. Tapi untuk flexible hose-nya hanya bisa digunakan sekali pakai. Setelah digunakan dibuang. Nah, untuk sampling probe ini bisa digunakan berkali-kali. Dan untuk si sampel valve probe-nya itu biasanya dilengkapi dengan dust cap untuk menghindari adanya kontaminasi debu. Sama juga seperti penggunaan hose pada vacuum pump, jadi si sampel probe itu harus di flushing sebelum pengambilan sampel utama. Kemudian setelah kita memiliki alat sampel, pastinya kita membutuhkan botol juga untuk menyimpan sampel tersebut. Nah, botol sampel itu sendiri memiliki beberapa kriteria. Yang pertama dari ukuran. Nah, ukurannya ini tergantung dari jenis analisa yang akan kita uji. Jadi kalau misalnya kita perlu misalnya 3 parameter atau 4 parameter, nah bisa ditanyakan ke pihak lab kira-kira perlu sebanyak apa sampelnya dan juga ukuran botolnya seperti apa. Nah, biasanya jumlah sampel itu tidak hanya untuk sekali uji tiap parameter itu, tapi ditambahkan juga beberapa volume untuk dari pihak lab menyimpan sampel itu atau sisa sampel itu untuk jika diperlukan di kemudian hari dilakukan retest atau rerun. Baik itu dari permintaan customer atau mungkin ada sesuatu yang bermasalah sehingga diperlukan retest ulang. Karena biasanya lab itu tidak langsung membuang sisa sampel yang diuji. Jadi di beberapa lab mungkin punya aturan tersendiri berapa lama mereka menyimpan sisa sampel tersebut. Kemudian dari segi material, yang pertama adalah plastik polietilen. Nah, ini jenis ini materialnya opak sehingga
sulit untuk ketika kita membutuhkan visual inspection atau visual inspection terhadap sampel. Yang kedua itu botol plastik, itu PET atau PVC. Nah ini si materialnya clear sehingga kita bisa melakukan inspection terhadap sampel tersebut, dan juga dari segi kekuatan cukup kuat dan juga relatif murah. Biasanya untuk sampel-sampel yang rutin menggunakan sampel ini, menggunakan botol sampel ini jenisnya. Kemudian yang ketiga, botol kaca atau glass bottle itu memang paling mahal, cuma bisa digunakan berkali-kali karena bisa dibersihkan. Tapi kekurangannya juga yaitu cukup berat dan juga mudah ada kemungkinan pecah. Nah dari segi kebersihan ada juga namanya clean bottle atau botol yang sudah standar kebersihannya itu dijamin sesuai ISO 3372. Nah, kebetulan ini contohnya yang biasa kita supply tadi dari timnya Pak Junaidi ini. Di kategorinya dibagi 3, yang pertama clean, kedua super clean, dan yang ketiga ultra clean. Ini menunjukkan jumlah partikel di dalamnya. Jadi untuk yang clean itu kategorinya partikel tersebut kurang dari 100 jumlahnya untuk ukuran partikel yang di atas 10 mikron. Untuk yang super clean, dia partikelnya jumlahnya kurang dari 10, dan yang untuk ultra clean jumlah partikelnya kurang dari 1 untuk ukuran yang lebih besar dari 10 mikron. Nah, biasanya untuk clean bottle ini diperlukan untuk equipment yang memerlukan cleanliness target yang rendah, karena ketika kita menetapkan atau men-set cleanliness target yang rendah, kita harus memastikan juga botolnya memang harus yakin bersih seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke cara pengambilan sampel atau teknik pengambilan sampel yang tadi menggunakan vacuum pump. Jadi biasanya diambil sampel melalui dipstick atau juga dari oil fill port. Nah, untuk mengukur ketinggiannya, memastikan dengan memotong si hostnya itu sepanjang dengan dipstick atau diukur setengah dari level tangki. Kemudian dilakukan pompa dan diambil sampel sekitar 50% untuk dilakukan flushing jalur sampel dan juga flushing botol. Di sini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi di dalam peralatan sampling. Setelah itu botol ditutup, dikocok untuk dibuang ke wadah waste oil. Setelah dilakukan flushing, baru diambil sampel yang sebenarnya. Tidak perlu sampai penuh, cukup sampai 80% atau 75% dari si botol sampel. Setelah itu sampel ditutup, kalau ada sealnya dipasang sealnya, dan untuk labelnya diisi dengan lengkap. Mungkin untuk lebih jelasnya ini ada sedikit video juga. Kita bisa putar. Mas Gilar, suaranya nggak keluar. Oh, oke. Sebentar. Sepertinya sharingnya diulang. Sharingnya diulang, audionya diikutkan ya. Udah muncul, Mas Rodin. Laporan hasil analisa sangat bergantung pada kualitas sampel yang sampai di lab PAP. Sehingga kondisi sampel diharapkan tetap terjaga representasinya sesuai dengan kondisi ketika oli masih berada di dalam komponen.
garbage in, garbage out pada aktivitas sampling merupakan sesuatu yang mutlak harus dihindari, di mana sampel yang diambil dengan prosedur yang kurang tepat akan menghasilkan hasil analisa yang tidak akurat. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, yakni sampel yang diambil memenuhi 2 kriteria, yaitu bila dilakukan sampling ulang dari unit yang sama pada hour meter yang sama, harus bisa menghasilkan data yang sama. Harus dapat dipastikan sampel mewakili kondisi unit dan komponen yang dimonitor. Untuk itu, perlu dipastikan lokasi atau tempat pengambilan sampel yang tepat dan cara pengambilan sampel yang baik dan benar. Agar bisa secara konsisten memenuhi kedua kriteria tersebut, diperlukan pemahaman, kemampuan, dan kedisiplinan pada setiap kegiatan sampling. Untuk itu, diperlukan sarana, fasilitas, dan program, yaitu prosedur yang baik dan baku mengenai tata cara sampling, adanya sosialisasi dan pelatihan teknik sampling, pemahaman akan makna sampling kaitannya dengan program utamanya, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi program oil monitoring dalam menunjang efisiensi maintenance. Pengenalan peralatan sampling. 1. Pompa vakum yang terdiri dari bagian skrup pengencang yang di atasnya berlubang untuk menempatkan selang plastik, tutup pompa vakum tempat botol sampel, handle penghisap. 2. Botol sampel. 3. Selang. 4. Bungkus plastik. 5. Cutter selang. Lokasi pengambilan sampel yang mungkin dilaksanakan sesuai komponen unit adalah seperti pada tabel di bawah, di antaranya menyebutkan bahwa pengambilan sampel dari final drive seperti axle atau differential hanya dapat dilaksanakan dengan cara sampling pump, sedangkan dari engine dan powertrain dapat dilaksanakan dengan pompa ataupun melalui klep. Waktu terbaik untuk pengambilan sampel adalah setelah mesin digunakan rutin pada operasi normal, atau bila mesin tidak setelah digunakan, maka sebelum dilakukan pengambilan sampel, perlu dilakukan dulu pemanasan yang cukup sekitar 20 menit untuk memastikan oli telah bersirkulasi cukup. Sehingga diharapkan kondisi oli telah homogen dan sampel siap untuk diambil dan dapat diyakini akan mewakili kondisi oli yang beredar di dalam mesin. Sebagai bagian dari program pelatihan teknik sampling, mari kita lihat cara pengambilan sampel yang benar. Ada 2 titik pengambilan sampel yang bisa diambil atau dilakukan dengan 2 cara yang berbeda. Pertama, dengan menggunakan pompa vakum dan sampel diambil dari lubang dipstick. Cara kedua, dari titik sampel yang menggunakan klep valve sampling point, di mana cara ini merupakan pilihan untuk sampling yang terbaik. Cara berikut adalah peragaan pengambilan sampel menggunakan pompa vakum. Peralatan yang digunakan adalah pompa vakum, selang plastik botol sampel, dan bungkus plastik dengan seal system. Langkah pertama, matikan mesin. Kemudian ukur dan potong panjang selang sama dengan panjang dipstick. Bila pada kompartemen tidak ada dipstick, maka potong sepanjang setengah dari kedalaman tangki oli. Longgarkan baut pengunci pada tutup pompa, masukkan selang plastik pada tutup pompa penghisap, dan atur panjang selang pada bagian dalam tutup pompa sepanjang 2,5 cm. Kemudian, kencangkan baut penguncinya. Pengaturan ujung selang tersebut di atas dimaksudkan untuk menghindari terkontaminasinya tutup pompa penghisap bagian dalam ketika selang tersebut ditarik keluar setiap selesai pengambilan sampel. Kita akan melakukan flushing jalur dan peralatan sampling terlebih dahulu. Pasang botol sampel yang masih baru dan bersih pada tutup pompa penghisap. Masukkan dengan hati-hati ujung selang ke dalam tangki melalui saluran dipstick. Usahakan ujung selang tidak menyentuh dasar tangki. Pegang handle pompa, kemudian tarik handle untuk membuat kondisi vakum sehingga sampel dapat mengalir dari dalam tangki ke dalam botol sampel.
Dan langkah ini dilakukan berulang kali sampai botol sampel berisi sampel sekitar setengahnya. Lakukan pengocokan pada botol sampel secara perlahan, kemudian buang isi botol ke dalam tempat buangan yang telah disiapkan sampai habis. Dan sekarang peralatan sampling telah siap digunakan untuk pengambilan sampel yang sebenarnya. Peralatan yang digunakan adalah peralatan yang telah di-flushing terdahulu. Lakukan kembali pengisian botol sampel dengan cara yang sama sampai botol sampel terisi 3/4 volume botol. Buka tutup pompa vakum dan tutup botol sampel secepatnya. Pengambilan sampel melalui klep atau valve sampling. Cara dan tempat pengambilan sampel ini paling baik, simple, dan dapat mengurangi terjadinya kontaminasi pada sampel. Tambahan sampling bisa dilakukan pada kondisi mesin hidup, sehingga oli masih bersirkulasi pada kondisi aliran turbulen, sehingga kondisi ini sangat ideal untuk pengambilan sampel. Untuk valve sampling, peralatan yang diperlukan telah disiapkan dalam satu paket di dalam wadah plastik yang terdiri dari botol sampel, selang plastik, tutup botol berlubang 2, dan tutup plastik atau probe untuk sambungan selang ke klep tempat sampling. Secara garis besar, langkah pengambilan sampel hampir sama dengan prosedur sebelumnya. Atur putaran mesin pada low idle untuk proses flushing. Untuk proses pengambilan sampel, set putaran mesin pada high idle untuk mendapatkan aliran turbulen. Lalu buka penutup debu dan bersihkan daerah klep dengan tisu bersih. Kemudian, masukkan probe pada klep pengambilan sampel dan isi botol sekitar 3/4-nya. Kemudian, segera tutup botol dengan tutupnya dan juga segera tutup klep sampling dengan dust cap. Berikutnya, lakukan pengisian data sampel dengan lengkap. Karena informasi pada label akan sangat mempengaruhi interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium. Informasi penting yang harus dicantumkan pada label diantaranya jam pemakaian oli atau oil hours meter, service hour meter unit, jumlah penambahan oli. Pada akhirnya, segera kirimkan sampel ke laboratorium PAP. Kecepatan pengiriman sampel dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pengambilan langkah perbaikan yang dibutuhkan sebagai bagian dari sistem maintenance. Ya, itu video dari teknik pengambilan sampel untuk vacuum pump dan juga menggunakan sampel valve probe. Nah, untuk contoh tadi memang contohnya di engine ya, jadi kurang lebih untuk kompartemen atau jenis mesin lain kurang lebih sama prosedurnya. Nah, tadi tujuan dari dilakukannya flushing itu sebenarnya untuk mengeluarkan atau memflushing jalur yang dinamakan dead space. Jadi awalnya itu dilakukan flushing kalau misalnya di sampling dengan menggunakan vacuum pump untuk memflushing jalur dari si hose ke dalam botol. Kalau di sampling menggunakan dead space. Nah, di dead space ini adalah jalur di mana tidak ada sirkulasi pada sistem atau dari pipa yang menuju ke sampel valve gitu. Setelah kita melakukan sampel, tentunya kita juga harus melakukan sampling itu sesuai dengan nah itu berpengaruh dari criticality equipment
kemudian juga dari environment severity, umur mesin, dan juga umur oli. Jadi contohnya untuk umur mesin ini ketika si mesin sudah mendekati expected life-nya atau mendekati umur desainnya, maka diperlukan frekuensi sampling yang lebih sering. Kemudian untuk sampling frekuensi itu sendiri, biasanya beberapa pembuat mesin itu mengeluarkan rekomendasi interval sampling yang disarankan. Namun ada juga yang tidak. Jadi biasanya sampling frekuensi yang umum untuk rutin sampel itu di sini ada beberapa, contohnya untuk diesel engine itu di sekitar 250 jam atau 10.000 km. Kemudian kompresor di sekitar 500 jam. Kemudian steam turbine atau gas turbine juga 500 jam. Nah ini balik lagi tadi untuk interval samplingnya tergantung dari criticality, environment severity, mesin age, dan oil age. Lalu yang terakhir yaitu untuk penulisan di label botol sampel. Ada beberapa identifikasi yang penting untuk ditulis pada label botol sampel itu. Yang pertama equipment ID, kemudian juga make, model, dan komponen. Jadi beberapa produsen itu juga mengeluarkan wear limit untuk tiap-tiap komponennya. Nah, jadi ketika datanya tidak lengkap atau tidak sesuai, bisa jadi nanti dari lab salah menyantumkan atau membuat wear limit untuk sampel tersebut. Lalu data-data seperti equipment service hours dan juga oil service hours harus diisi untuk mengetahui umur dari si unit dan juga umur dari si oli. Contohnya untuk service hours dari equipment, misalnya sampel unit tersebut masih baru, masih dalam break-in running, terdapat wear metal yang cukup tinggi. Nah, ketika tidak ada data equipment service hours, bisa jadi nanti hasil analisanya tidak sesuai. Kemudian juga data tipe oli harus lengkap dari mulai brand, viscosity grade, tipe atau seriesnya, karena ini berpengaruh nanti terhadap analisa dan juga penetapan baseline dari oli itu sendiri, mulai dari baseline viscosity, baseline THM, terus juga untuk penentuan ini juga reference new oil di parameter FTIR contohnya dan sebagainya. Lalu kemudian status oil change juga penting, karena ketika dari tim analis melakukan analisa terhadap sampel tersebut, harus mengetahui juga apakah oli tersebut diganti atau tidak pada saat sampel tersebut diambil. Kemudian tanggal sampel tersebut diambil, lalu kalau misalnya memang ada beberapa sampling port, dituliskan juga sampling portnya yang mana, karena bisa jadi mungkin sampel portnya berbeda dari histori sebelumnya, nanti didapatkan perbedaan dari dua histori tersebut. Kalau tidak ada datanya, maka nanti bisa salah lagi dalam menganalisa. Lalu kalau misalnya ada data-data tambahan seperti dilakukan top up, jumlahnya berapa, terus juga setelah dilakukan offline filtration treatment atau water removal dan sebagainya, atau juga data-data seperti report dari teknisi atau operator yang menyebutkan bahwa ada abnormalisi, misalnya dari side glass terlihat ada foaming, atau misalnya dari segi visual sampelnya itu terdapat partikel besar atau dan sebagainya. Data tersebut dapat membantu
dari tim analis di lab untuk mengelaborasi data hasil analisa dan juga temuan teknisi atau operator di lapangan. Yang terakhir mungkin kalau misalnya memang sudah sering melakukan analisis terhadap lab tertentu dan memiliki paket-paket atau jenis-jenis parameter aja yang dilakukan, penting juga untuk menuliskan parameter apa saja yang akan diuji sehingga sesuai nanti hasilnya yang diharapkan. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih dan mohon maaf jika kekurangan. Saya kembalikan ke Mas Nurudin sebagai moderator. Iya, terima kasih nih Mas Gilar atas penyampaiannya yang sangat lengkap sekali ya terkait dengan proses sampling pada saat kita mengambil sampel di in-service lubricating oil. Ada banyak aspek yang harus kita perhatikan di sini. Yang kita tadi telah melihat bahwa condition monitoring analysis dari lubricating oil ini dimulai dari oil sampling ini. Yang salah satunya tadi dijelaskan bahwa posisi sampling point, kemudian cara pengambilan sampel, botol harus di-flush dulu, kemudian line juga harus di-flush, gitu ya. Dan kemudian labeling dengan baik, begitu. Nah, Mas Gilar, mungkin bisa diceritakan nih sama Mas Gilar nih. Kan Mas Gilar ini menerima sampel-sampel banyak nih dari berbagai macam jenis customer. Kendala-kendala yang sering Mas Gilar hadapi dengan berbagai macam atau error-error di user ini kebanyakan tuh terkait apa Mas? Apa terkait botolnya atau terkait tulisannya gitu Mas? Silakan. Jadi ya terima kasih Mas. Jadi paling sering itu yang kalau dari segi general ya perbedaan antara customer atau user yang melakukan samplingnya itu rutin dan juga yang dia cuma melakukan mungkin sekali dua kali case per case dan sebagainya. Itu kalau yang sudah memang mereka menerapkan condition based maintenance, misalnya mereka samplingnya itu minimal sudah memiliki vacuum pump sampling atau mungkin sampel probe dan juga menggunakan botol dan peralatan sampel yang proper lah. Nah, perbedaannya yang kelihatan karena yang tidak rutin itu biasanya mengambil sampelnya itu dari drain. Contohnya untuk engine aja, misalnya yang satu dari perusahaan atau usernya itu perusahaan yang cukup besar dan melakukan analisis yang memang alat-alatnya cukup lengkap, dia itu dari segi PKI index normal-normal saja, meskipun dengan mungkin unit yang sama atau HM yang mirip-mirip. Nah, tapi kalau yang customer atau user yang belum terlalu aware terhadap analisis ini, biasanya mereka alat samplingnya kurang proper, biasanya ambil dari drain, hasilnya itu dari PKI kelihatan sih, PKI indeksnya tinggi-tinggi seperti itu. Padahal biasanya itu mereka komplain ini kenapa hasil saya jelek, terus padahal di unitnya tidak bermasalah. Kurang lebih seperti itulah. Terus yang kedua, dari segi data sih, datanya kadang mereka hanya mengasih sampel bahwa oli ini oli misalnya ISOPG 32 aja, atau kompresor saja tanpa ditulis misalnya dia itu skru kompresor dan sebagainya. Nah, itu sih yang paling sering itu dari data masih banyak yang belum aware. E90 untuk gear oil atau transmisi. Nah, itu kan sebenarnya SAS 90 sendiri brand A serinya beda-beda tuh macam-macam. Ada yang seri 1, 2, 3 katakanlah begitu. Nah, itu biasanya kan memiliki properties berbeda-beda. Contohnya di TAN lah, yang satu sama-sama misalnya tadi SAS 90 atau SAS 30, yang satu TAN awalnya itu 2, yang satu
misalnya di 1 atau 0,9. Nah, ketika kita tidak dapat data yang lengkap, maka kita untuk menentukan baseline-nya itu bisa jadi salah gitu. Yang harusnya sampelnya normal kita anggap TA-nya tinggi, atau yang harusnya kita anggap tinggi karena baseline-nya kita anggap tinggi juga kita anggap normal. Seperti itulah kurang lebih sih Mas, data-datanya yang kurang lengkap. Tetapi sih kalau masalah sampling ya itu tadi, paling antara customer atau user yang sudah aware terhadap oil sampling dan oil analysis, biasanya mereka sudah invest terhadap alat dan juga untuk manpowernya sudah di training dengan baik lah, sehingga biasanya lebih proper atau lebih representatif hasilnya. Jarang komplain-komplain seperti itu. Ya, menarik sekali nih Mas Gilar. Jadi memang awalnya simple ya. Tadi Mas Gilar sampaikan cuman salah nulis saja begitu ya, salah nulis. Karena mungkin spesifik brand itu ya, spesifik oil brand itu mungkin ada banyak varian. Varian yang A itu TAN awalnya mungkin 0,9, terus varian yang B mungkin TAN awalnya 1,5, sehingga dengan apa namanya informasi yang tidak lengkap ini akan menimbulkan laboratorium akan tentunya ketika menempatkan kan limit TAN itu kan 0,4 ditambah TAN awalnya gitu ya. Nah, kalau salah TAN awalnya menempatkannya ini berapa, berarti limit akhirnya nanti akan juga salah. Dan ini Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan komunitas masyarakat pelumas Indonesia, ini menjadi hal yang penting. Bagaimana mencatat pencatatan labeling di dalam sampel sebelum dikirimkan ke laboratorium. Mas Gilar, kalau ada suatu isu seperti itu, salah nulis gitu, itu berapa time losses yang harus dikeluarkan itu untuk menyelesaikan menggali informasi, meluangkan waktu kita hanya untuk meluruskan informasi ini. Kira-kira satu sampel itu butuh waktu berapa lama itu meluruskan? Termasuk ribet-ribetnya nyari nomornya itu. Kalau usernya atau customernya itu memang sudah rutin dan KYC-nya kita ada sih, nggak lama sih biasanya Mas. Tapi kalau yang kita menghubungi aja susah gitu, telepon nggak diangkat ataupun misalnya WhatsApp tidak dibalas, nah itu ya bisa berhari-hari sih kadang. Jadi kadang kita juga melakukan inilah semacam agreement di awal, ketika misalnya memang tidak ada info beberapa waktu, kita rilis dengan asumsi atau yang kita sepakati lah. Misalnya ketika kalau misalnya memang sudah seperti itu sih, memang kadang di awal juga mereka sudah mengirimkan jenis-jenis oli apa saja, terus equipment-nya. Nah itu yang susah itu memang adalah yang sampel yang sekali 2 kali masuk itulah, yang mereka itu memang belum rutin melakukan. Iya. Ya, ini menarik sekali. Jadi ternyata effort yang diperlukan cukup berat juga ya, apalagi kalau komunikasinya nggak lancar ya, dan sudah masuk time kesepakatan bahwa ya sudah pakai asumsi itu, maka Bapak dan Ibu akan menerima report seadanya tersebut ya. Dan bersama kami di sini sudah masuk beberapa pertanyaan ya. Mungkin lebih enak kalau yang bersangkutan ini bisa live sambil mengopen videonya ya. Saya persilahkan kepada Bapak Bay. Bapak Bay, di open videonya Pak untuk bisa berinteraksi langsung menanyakan samplingnya, karena ini jumlahnya nggak terlalu banyak, jadi lebih enak untuk diskusi aja ya. Live ya. Nah, silakan Pak Bay, di on kan monitornya dan di on kan ininya juga Pak, mikrofonnya juga. Pak Bay. Ya, selamat sore Pak. Terima kasih banyak. Ya, silakan Pak. Pak Bay ya. Videonya boleh di on Pak? Videonya sebentar Pak. Ini saya sebetulnya menghemat jaringan nih Pak, biar nggak putus-putus nih Pak. Oke, ya. siap. Silakan Pak Bay. Ya. Jadi mohon izin bertanya nih Pak. Selamat sore. Diperkenalkan dulu Pak ya. Pak Bay di mana? Di instansi mana begitu? Ya, saya
Bayu Pak dari PT Next Power Indonesia. Beberapa kali sudah berekanan dengan Petrolab juga nih terkait sampling oli trafo Pak. Yang ingin saya tanyakan di sini dari presentasi yang Pak Gilar tadi sampaikan, ada beberapa pertanyaan sebetulnya. Jadi yang pertama itu, jika dari beberapa metode sampling tadi yang sempat Pak Gilar sampaikan itu, kira-kira metode yang terbaik agar dapat merepresentasikan kondisi equipment itu apakah dari pressurize-nya, metode pressurize atau dari vacuum pump. Lalu kemudian apabila metode sampling menggunakan vacuum pump, apakah sebaiknya sampling dilakukan ketika equipment tersebut beroperasi? Karena tadi key point-nya adalah agar terjadi turbulensi begitu Pak ya, atau pada saat engine tidak beroperasi. Kemudian apakah ada masa tunggu Pak, masa tunggu sampel saat diambil sampai dengan dianalisis di laboratorium. Jadi ketika kami melakukan pengambilan sampel, kemudian akan ada proses pengiriman. Nah, proses pengiriman itu kan membutuhkan waktu 1-2 hari Pak. Nah, masa tunggu yang diperbolehkan itu maksimum berapa hari atau berapa lama? Kemudian yang terakhir, untuk sampling point-nya apakah untuk di equipment kami ini apakah lebih baik sebelum filter atau sudah filter? Demikian Pak, terima kasih. Ya, silahkan dijawab Mas Gilar. Pertanyaan Pak Bay juga sudah ada di chat ya. Nah, silahkan. Untuk yang pertama itu tadi terkait dengan yang paling baik ya Pak. Yang paling baik sebenarnya ya tergantung dari lubrication system dari mesin atau unit Bapak. Tadi kan dijelaskan untuk yang tipenya circulating system itu paling baik memang di return lines dengan menggunakan sampling probe atau sampling valve probe itu dengan pressurize tadi ya. Nah, terus juga kalau misalnya di sampling portnya itu atau sampling boardnya itu tidak ada, ya mau tidak mau kan pasti antara dari drain atau dari oil tank dengan vacuum pump ya, lebih baik dengan vacuum pump seperti itu. Jadi untuk terbaik itu tergantung dari lubrication system yang dimiliki. Nah untuk misalnya tadi di wet sump circulating system, di situ kan memang tidak ada return line, pasti diambil setelah pompa sebelum filter seperti itu. Cuma kan memang tidak semua mesin itu didesain ada sampling port atau sampling valve-nya, sehingga dibutuhkan modifikasi sendiri gitu Pak untuk kita purchase sampling portnya dan juga melakukan fabrikasi sendiri seperti itu. Kalau misalnya tidak ada ya memang kalau dibandingkan lebih terbaik menggunakan atau lebih terbaik digunakan sampling dari sampling probe setelah pompa seperti itu Pak. Kemudian yang kedua tadi untuk pertanyaannya terkait ini ya Pak apa? Bentar saya buka dulu chat. Penggunaan vacuum pump ya, apakah baiknya si mesin itu running atau shutdown. Pertama harus dipastikan dulu kalau misalnya untuk kondisi running itu si hose atau si tube-nya itu tidak mengganggu atau tidak bersentuhan dengan komponen yang bergerak di situ. Kalau misalnya memang ada beresiko, tidak disarankan, jadi lebih baik dimatikan seperti itu Pak. Memang betul ketika ketika unit itu atau mesin itu running, kondisinya akan lebih bagus karena di situ kondisi sistem bersirkulasi, tetapi beresiko juga. Maka ketika beresiko atau ada resiko, lebih baik dimatikan. Nah, waktu tunggunya mungkin ditunggu beberapa saat hanya untuk safety aja Pak. Misalnya terlalu panas,
terhadap personel ditunggu sebentar gitu. Tapi tidak terlalu lama juga sampai nantinya kondisinya terlalu settle dari si partikel. Lalu yang ketiga, masa tunggu dari waktu sampling terhadap sampai sampel dianalisa di lab. Sebenarnya kalau dari segi kualitas sampel, kalau penyimpanannya dan pas pengirimannya baik, dalam artian tidak terpapar panas yang ekstrim, terus juga tidak ada kebocoran dari kontainernya, itu tidak ada pengaruh sih Pak. Kita dulu pernah sampai 3 bulan mencoba, hasilnya kurang lebih dengan penyimpanan suhu kamar dan tidak terpapar panas dan sebagainya di indoor, itu hasilnya tidak ada perubahan signifikan. Jadi untuk waktu sebenarnya untuk analisa itu kita coba sampai 3 bulan tidak ada masalah sih hasil untuk kualitas dari sampel selama disimpan dengan baik. Cuma yang perlu diperhatikan adalah yang kita harapkan kan hasil sampel itu berguna untuk langkah selanjutnya terhadap maintenance. Apakah itu memang ada kontaminasi atau memang ada abnormalitas di situ, maka sebaiknya hasilnya itu kan secepat mungkin setelah dilakukan sampling. Jadi waktu tunggu yang diperbolehkan kalau misalnya ini tuh biasanya kalau misalnya servisnya per 250 jam, biasanya maksimal ya bisa sampai 5-7 hari lah. Kalau misalnya terlalu jauh gitu. Tapi kalau misalnya masih sehari 2 hari dan dari segi kondisi unitnya memang normal, belum urgent, itu masih oke sih 1-2 hari untuk delivery Pak. Seperti itu. Kemudian yang keempat, sampling point yang baik apakah sebelum atau sesudah. Jadi memang untuk primary sampling point sebenarnya setelah filter itu tidak boleh atau dilarang Pak, karena tadi kan yang kita harapkan adalah informasi sebanyak-banyaknya dari kondisi si sampel ketika setelah filter itu partikel terperangkap atau tersaring di filter kebanyakan, sehingga hasilnya nanti partikel yang diharapkan terdeteksi pada saat analisa tidak terdeteksi. Nah, sampling after filter itu dilakukan hanya untuk mengevaluasi filter sih Pak. Jadi Bapak melakukan sampling before dan after, misalnya diketahui persen beta ratingnya berapa, Bapak mau menguji apakah benar nanti dari partikel count-nya benar demikian atau tidak. Nah, itu seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Nurudin, silakan. Ya, terima kasih. Ini Mas Gilar ya, Pak Gilar Herliana Putra atas penjelasannya yang sangat baik sekali. Beberapa poin yang kami catat di sini ya terkait equipment yang running ketika dioperasi, memang seperti yang disampaikan Pak Gilar bahwa faktor safety ini harus kita utamakan ya. Jadi jangan sampai hanya mengejar suatu kriteria sampling yang baik terus kita terjerumus kepada safety hazard ya yang menjerumuskan pekerja kita atau tim kita kepada sesuatu yang berbahaya, yang mungkin sampling ini deal dengan rotating equipment atau mungkin deal dengan lokasi yang tinggi atau deal dengan area beracun dan lain sebagainya. Sehingga memang faktor safety ini adalah menjadi concern yang diutamakan. Nah, Pak Bayu gimana penjelasan yang disampaikan Pak Gilar? Atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sementara cukup Pak, terima kasih banyak penjelasan Pak Gilar, Pak Nurdin. Ya, terima kasih Pak Gayu. Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah dimanapun Pak Bayu berada. Dan Bapak-Bapak semuanya, silakan, ini baru satu pertanyaan. Saya buka berikutnya. Mungkin agak ragu ini menulis di chatting ini. Bagaimana kalau bisa langsung raise hand ini? Kalau tidak, saya panggil saja. Silakan dibuka mikrofonnya Bapak. Mumpung kita masih ada waktu 30 menit ini untuk bisa bertatap muka. Jarang ini kesempatan
jarang ini kita bisa silaturahim. Mungkin dari Pak pengurus ini ya, Pak Junaidi mungkin dari filtrasi yang sangat concern ini dari apa namanya cleanliness ini. Silakan Pak Jun kalau ada insight Pak Jun atau mungkin nasihat-nasihat Pak Jun. Nggak harus pertanyaan. Ya, mungkin sharing-sharing kasus Pak. Terima kasih. Banyak tuh Pak Junaidi. Terima kasih Pak Nur, Pak Gilar. Saya mau nambahin sedikit mungkin ya. Itu ada kalanya customer atau ya kita ingin membandingkan antara ISO 4406 dengan NAS. Nah, kalau suatu saat nanti Bapak-bapak menemukan kasus kenapa NAS-nya tinggi tetapi ISO 4406-nya rendah, itu salah satunya adalah sampling. Nah, jadi masalah pada saat sampling ini termasuk sampling prosedur dan cleanliness daripada botol. Jadi ISO 4406 dan NAS 1638 itu sebetulnya bisa dibandingkan kalau kondisinya ideal. Nah, kondisi ideal ini tidak terjadi pada saat ada masalah pada saat sampling. Nah, jadi biasanya 4406-nya bagus, NAS-nya itu tinggi. Dan biasanya tinggi untuk ukuran di atas 50 mikron atau di atas 100 mikron. Nah, dalam keadaan normal, partikel itu 90% adalah di bawah. Itu sebabnya ISO 4406 hanya peduli pada 4614 atau dulu 2515. Di atas 15 mikron itu dianggap sama. Pokoknya di atas 15 mikron. Nah, pada saat kita bermasalah pada saat sampling atau botolnya kurang bersih, justru kita punya partikel yang cukup banyak tuh yang ukurannya besar. Karena itu adalah kontaminasi dari luar, bukan kontaminan yang sebetulnya terdapat di oli kita, tapi merupakan kontaminan yang berasal dari luar yang masuk pada saat kita sampling ataupun yang berasal dari botol kita. Nah, itu saya tambahkan. Jadi suatu saat nanti kalau ingin membandingkan ISO dengan NAS dan ternyata nggak nyambung dan NAS-nya lebih tinggi, itu biasanya NAS yang besar itu di kelas yang atau di range yang tinggi 50 mikron sampai 100 atau 100 di atas 100. Nah, itu menunjukkan ada masalah pada saat sampling. Nah, mungkin itu yang sedikit ingin saya tambahkan. Ya, terima kasih. Pak Gilar dan Pak Nur, terima kasih. Pak Junaidi insight-nya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, insight dari Pak Junaidi ini bahwa ketika terjadi perbedaan NAS dan ISO cleanliness ya, saya juga pernah mengalami isu ini ya, NAS-nya kok selalu tinggi gitu ya. Maksud tinggi itu bukan berarti baik ya. Jadi kalau di cleanliness itu tinggi itu berarti jelek. Kalau kecil itu berarti bersih gitu ya. Ini NAS-nya itu tinggi terus, jelek terus ya, tapi ISO-nya nggak begitu gitu. Nah, ini ternyata dari Pak Junaidi menjelaskan bahwa besar kemungkinannya itu adalah karena metode sampling yang salah ya, yang membawa apa namanya harusnya partikel-partikel yang tidak menjadi hitungan dalam sistem itu menjadi terhitung. Terima kasih Pak Junaidi. Mungkin Pak Parman Tambunan
Ini ada pertanyaan satu lagi sih Mas. Oh ada dari Pak Agus. apa ini? Pak Agus ya, Pak Agus silakan. Pak Agus P, silakan untuk menghidupkan layar monitornya sambil memperkenalkan diri dari instansi mana Pak Agus. Iya, saya Agus dari Q Partner Indonesia, Pak. Silakan Pak Agus. Dalam pengambilan sampel dengan alat sedot tersebut, jika kita mau beberapa alat berat untuk ngambil sampelnya, setelah kita pakai di yang satu, apakah kita cara membersihkannya gimana gitu loh Pak, untuk mengambil sampel yang di alat berat kedua? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak Agus pertanyaannya. Ya silakan Mas Gilar. Langsung aja. Ya, oke. Ya. Jadi untuk membersihkannya sebenarnya kan kalau misalnya kita menggunakan vakum pump itu si hostnya memang dibuang ya. Jadi tadi seperti di video itu dijelaskan bahwa si hostnya itu dibuang dengan cara kalau misalnya ada host yang nempel terhadap sampel, maka digunting baru dicabut dari holdernya dari vakum pump itu. Tujuannya agar si vakum pump sendiri tidak terkontaminasi dari oli yang sebelumnya. Nah, untuk membersihkannya ya cukup dengan kain biasa atau tisu cukup Pak, karena sebetulnya kalau kita yang penting hostnya itu aja yang baru atau si tube-nya itu aja yang baru, karena kalau kita tadi mengganti hostnya dengan benar, sebenarnya kemungkinan ada kontaminasi dari oli kompartemen lain atau unit lain itu hampir kecil lah kemungkinannya untuk kontaminasi. Asalkan tadi hostnya itu baru, dan kalau misalnya si host yang lama itu ketika sampling ada yang menempel ke oli yang sebelumnya, itu sebelum dicabut digunting dulu biar ketika mencabut si host yang lama itu tidak ada oli sebelumnya nempel pada vakum pump seperti itu. Jadi dibersihkan dengan tisu kering juga tidak masalah. Ya, terima kasih Mas Gilar. Mungkin ada kriteria jenis tisunya mungkin Mas Gilar? Tidak ada sih Mas untuk yang khusus sih. Bisa apa aja. Pak Agus mungkin ada yang kurang ingin ditanyakan lagi? Cukup Pak, itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kalau begitu Pak Agus, dan berikutnya mungkin ada insight dari rekan-rekan yang lain ya, mungkin Pak Parman Tambunan di BPPT atau Pak Trius. Silahkan di-on-kan mikrofonnya Pak. Oke, atau rekan-rekan yang lain? Nah, sambil menunggu ya, kita tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Gilar tadi berkaitan dengan pentingnya running hour itu dicantumkan di dalam sampling. Mungkin Mas Gilar bisa menjelaskan lebih lanjut nih, running hour ini kan kenapa ini dicantumkan di situ? Karena kan kalau kita limitnya sekian ya sekian begitu, atau ternyata running hour itu juga mempengaruhi limit gitu Mas Gilar. Coba ini Mas Gilar. Oke. Jadi betul Mas, running hour itu bisa mempengaruhi limit. Jadi ketika taruhlah si sampel itu menghasilkan Fe misalnya 50 ppm di running hours 500 jam.
Nah, itu nilainya itu tidak sama dengan 50 ppm ketika running hours-nya di 1000 jam gitu. Jadi biasanya ketika kita membuat suatu limit atau membuat satu tren itu berdasarkan ppm per hour. Jadi misalnya kita buat standar ppm per 500 jam atau ppm per jam. Nah, itu karena seperti tahu kan bahwa si mesin atau si unit itu mengenerate si wear tadi itu semakin lama akan semakin banyak wear debris-nya. Maka running hour itu penting ketika kita ingin menganalisa apakah ini trennya naik atau sebenarnya tidak ada kenaikan signifikan. Tentu saja kita harus mengetahui si sampel tersebut diambil di running hours berapa untuk bisa tahu sebenarnya wear rate-nya itu berapa gitu. Jadi bukan hanya dari nilai tapi wear rate. Jadi si rate-nya itu bukan hanya nilai absolut seperti itu. Oke, jadi tujuannya di in-service oil ini ternyata running hour itu mempengaruhi limit ya, Mas Gilar ya. Ya. Dan penting sekali bagi user ini untuk mencantumkan limit-limit ya. Dan terkait dengan sampling sendiri, Mas Gilar ada sesuatu yang menarik di lapangan mungkin yang selama ini mungkin di lapangan itu merasakan langsung gimana sampling itu, mungkin ada insight-insight yang bisa di nasihat-nasihat mungkin disaringkan kepada rekan-rekan yang sampling di lapangan nih, sebaiknya gimana gitu? Ya, jadi kebanyakan sih kalau dilihat itu mesin-mesin atau unit-unit yang dilakukan sampling itu rata-rata belum memiliki sampling port yang didesain dari awal gitu. Jadi kebanyakan mereka pasti asumsi atau asumsi pertamanya pasti ambil dari drain gitu. Nah, itu kebanyakan sih nilai atau hasilnya kurang bagus itu karena itu. Jadi kalau misalnya contohlah suatu engine ya diambil dari drain gitu, terus hasilnya tadi packnya tinggi, bisa jadi juga mungkin kalau di tempat lain terdapat sludge atau juga bahkan bisa jadi sampelnya itu kadang pertama dari drain, besoknya dari mana, atau malah karena si personelnya itu tidak di-training dengan baik, kadang si oli yang terlanjur turun dibuang semua, terus si sampelnya diambil dari si waste oil drum itu yang mungkin saja tercampur dengan itu kadang beberapa. Jadi ada satu kasus di mana satu batch sampel dari satu perusahaan itu hasilnya itu mirip-mirip, bisa sampai 10 unit, padahal unitnya berbeda, HM-nya juga atau service hours-nya tiap unit itu ada yang berbeda juga, modelnya berbeda, tapi nilainya itu hampir mirip, dari mulai misalnya SI-nya 12, yang satu 12, 13, 12, 13, terus AL-nya 86, hampir identik lah pokoknya. Nah, itu setelah ditelusuri ya memang jadi karena unit itu adalah unit yang diwajibkan untuk dilakukan sampling oil analysis untuk keperluan waranti. Jadi kalau misalnya si unit tersebut gak ada rutin oil samplingnya, warantinya hilang gitu. Nah, itu maka si teknisnya kan wajib untuk mengambil sampel, sedangkan si sampelnya sudah di drain semua dari unit. Nah, itu dia memiliki inisiatif dan ide yang cukup tinggi mengambil sampel dari waste oil satu sumber, makanya hasilnya sama. Itu kasus unik juga tuh seperti itu. Ya, terima kasih nih Mas Gilar. Ini suatu yang kejadian real ya. Jadi
trigger untuk mengambil sampel ya. Trigger untuk mengambil sampel itu notifikasinya mungkin nggak sampai kepada teknisi ya. Biasanya mungkin kita menggunakan Maximo atau kita menggunakan SAP atau kita menggunakan Ellipse yang jadwal notifikasi samplingnya itu datang ya. Dan tapi informasi itu nggak sampai ke teknisi sehingga unit yang harus disampling itu di drain duluan gitu ya. Nah, padahal ini KPI departemen gitu ya Mas Gilar ya. Jadi ini KPI departemen maintenance, ini KPI departemen condition monitoring begitu. Tapi olinya sudah dibuang. Ya, jadi memang setelah ditelusuri memang jadi si oil analysis itu bukan merupakan suatu kebutuhan buat mereka lah. Mereka jadi hanya sebagai syarat untuk memenuhi warranty aja, makanya cuma yang itu lucunya di situ hasilnya itu benar-benar identik gitu. Satu sisi kita juga ada, wah berarti alat kita bagus juga nih gitu hasilnya. Mirip-mirip seperti itu ya. Sisi lucu juga gitu hasilnya kok bisa gitu seperti hampir identik. Jadi ini juga adalah suatu insight bagi kita semua, terutama bagi rekan-rekan yang duduk di manajemen ya, yang menghandle masalah budget dan cost ya. Bahwa belum tentu spending yang kita berikan ya, yang kita spend setiap bulan untuk oil analysis ya, setiap tahun sekian miliar itu berdaya guna untuk mendapatkan feedback yang baik ya, untuk data-data yang baik begitu, karena ternyata itu beberapa case itu oil analysis dilakukan hanya untuk menutup kewajiban. Jadi bukan untuk tujuan yang sebenarnya kita mencari root cause, mendapatkan data yang baik begitu, tapi hanya untuk menutup kewajiban, apakah untuk menurunkan biaya asuransi, apakah untuk dan termasuk di sini adalah closing SAP yang pada saat itu unit masih dalam warranty harus dilakukan sampling. Ya pokoknya sampling kita harus melakukan sampling, kalau enggak unitnya hilang gitu ya Mas Gilar ya. Iya. Khususnya ya. Jadi ini perlu perhatian kita semua, terutama yang duduk di manajerial ya, bahwa setiap single sampel yang kita keluarkan itu memang mesti kita kontrol ya, bagaimana langkah terbaiknya, bukan hanya untuk closing, hanya untuk bukan hanya untuk sekedar formalitas menutup kewajiban saja, yang mana datanya menjadi tidak berguna begitu ya. Oke, 10 menit sebelum closing saya berikan satu kesempatan untuk Bapak Ibu. Di sini belum ada yang mencatat, mungkin ada insight dari Bapak Ibu semuanya yang mumpung kita bisa berdiskusi di sini, kita bisa berkumpul di sini di komunitas masyarakat pelumas Indonesia. Silahkan raise hand ya. Menunya agak beda ya, saya biasa pakai Microsoft Teams. Jadi kalau raise hand di sini tuh klik reaction ya. Reaction itu ada gambar raise hand. Nah, ada jempol, ada raise hand, ada macam-macam di situ. Ya, kalau belum ada yang raise hand, mungkin dari rekan-rekan pengurus, Pak siapa ini, saya coba cek ini, Pak Handoko. Pak Handoko ini dari Petronas ini. Ada insight Mas Handoko mungkin. Iya, makasih Pak Nurudin. Mohon maaf baru silakan. bisa gabung karena baru selesai di lapangan. Jadi tadi emang mau niat tapi ternyata ada emergency call, jadi harus ke lapangan. Dan ini sepertinya cocok materinya karena barusan saja saya mengkoreksi cara pengambilan sampel di lapangan karena ternyata deviasinya terlalu tinggi. Jadi saya harus mereview kembali operator untuk cara pengambilannya bagaimana, waktu pengambilan dan lainnya. Dan masukan dari saya ternyata semakin banyak ambil sampel ternyata menambah kontaminan rupanya. Jadi ini temuan di lapangan, jadi makin sering ngambil sampel ternyata kontaminasi
makin potensinya makin besar di situ justru. Jadi mereview. Jadi sangat baik materi ini karena dengan mengetahui bahwa kita mengambil sampel dengan benar, itu setidaknya kita meminimalkan ataupun memvalidasi bahwa hasilnya itu bisa mewakili keadaan di lapangan. Begitu Pak Nurudin. Mas Gilar juga mohon maaf baru join ya. Oke, Pak Handoko. Ya. Kurang lebih seperti itu Pak Nurudin. Terima kasih. Terima kasih nih Pak Handoko. Jadi semakin sering ngambil sampel ya, malah semakin sering buka tutup gitu ya. Malah kontaminannya semakin masuk gitu. Terima kasih, ini insight yang baik sekali. Ini apa namanya? Jadi frekuensi pengambilan sampel itu juga penting ya. Terlalu sering buka tutup itu malah menyebabkan kontaminan masuk. Dan Bapak Ibu semuanya, sampailah kita di penghujung acara dari diskusi ilmiah Masyarakat Pelumas Indonesia yang ke-11 ya. Dan Masyarakat Pelumas Indonesia MASPI senantiasa berusaha untuk menjadi partner yang baik dalam lubrikan dan lubrication Indonesia yang lebih baik, mencerahkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang lubrikan and lubrication menjadi lebih baik ya. Bukan hanya di sektor industri ya. Tadi apa namanya contoh-contoh yang disampaikan Pak Gilar Herliana Putra ini mungkin lebih banyak ke arah industri, tapi kita juga turut andil dalam memberikan khasanah pengetahuan yang baik dan benar, maksudnya memiliki referensi yang valid sehingga kehidupan lubrikan and lubrication di Indonesia baik dari sisi automotive lubrication ataupun industrial lubrication berada pada kaidah-kaidah ilmiah yang baik dan benar. Sebelum kita akhiri, kita biasanya ini ada momen untuk foto bersama. Jadi Mas Andri silahkan dipimpin untuk momen foto bersamanya ya. Mas Andri di Sekretariat MASPI. Silakan Bapak Ibu untuk open kameranya. Kesempatan kita bertemu ini kan jarang-jarang, kesibukan masing-masing begitu ya. Jadi di forum silaturahim ini kita bertemu dan berdiskusi, dan mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi ya. Silakan Mas Andri dipimpin untuk 1, 2 dan 3-nya. Kan Mas Andri yang ya, silakan dipimpin Mas Andri. Baik Bapak Ibu, silakan dibuka layarnya. Saya ngambil 2 kali foto ya, 2 kali foto. Pertama, 3, 2, 1, tahan. Oke, next satu lagi. Silakan lambaikan tangannya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Materi sudah saya email ke alamat yang sudah tercantum. Silakan dicek kembali. Terima kasih atas kehadiran Pak Nurudin. Terima kasih Pak Yus. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf dari Masyarakat Pelumas Indonesia jika dalam penyampaian ini ada sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan. Pun demikian kita sudah berusaha untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada, stay safe ya. Laksanakan protokol 3M. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi Bapak dan Ibu sekeluarga. Kita akhiri forum kita pada sore hari ini. Terima kasih, kami izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yus, ada Pak Yus tadi.
Ada Mas, saya mendengarkan saja. Bagus, tapi bagus. Terima kasih Pak. Tadi driving. Oke, siap. Terima kasih Pak Yus. Sama-sama, terima kasih banyak. Ya, Mas Gilar, terima kasih. Ya, Pak Nuruddin, terima kasih banyak, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Yus. Oke, kami izin live. Sampai jumpa Bapak semuanya. Assalamualaikum.